Halo pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan tentunya bersama rekan setia saya Halo pendengar, saya Bumi. dalam podcast kesayangan kita, Garuda Garuda Podcast. Hari ini kita akan mau langsung ngobrolin tentang gimana sih teman-teman saat melakukan kencan pertama. Apakah langsung setelah kencan pertama itu langsung Ewita atau sabar dulu gitu kali ya. Wih, menarik Karena kan nih ya. Iya, karena untuk zaman saat ini banyak sekali itu orang berpendapat bahwa test driving itu adalah hal yang sangat perlu dan penting sekali dilakukan, apalagi pada kencan pertama. Nah, kita pengen tahu juga tentang pendapat teman-teman semua atau pendengar semua yang ada di dimanapun berada terkait dengan Ewita di kencan pertama, yes or no? Yo, kisur. Aduh. Obrol soal berhubungan tut badan ya saat kencan pertama. Nah, kalau dari Kak Bumi sendiri, kira-kira Kak Bumi sendiri punya pengalaman atau mungkin punya teman punya cerita tentang kencan pertamanya langsung bom bam bom atau gimana nih? Waduh, ini menarik ya. Ini relate sama bulan Februari nggak sih? Oh iya, betul banget. Oh, makanya angkat ini ya. Jadi kayak yang nanti mungkin bakal banyak kencan pertama nih di bulan ini ya. Yes. Dan semoga juga nanti kalau misalkan kamu habis denger ini, jadi kamu lebih pede lagi nih. Kamu mau langsung Ewita ya. Iya. Mau langsung Ewita di kencan pertama atau nanti dulu di kencan berikutnya kayak gitu. Nah, tapi kencan di sini yang kita maksud adalah kamu udah pengen seriusin nih, pengen ada komitmen ya. Jadi kayak yang kita sama orang itu mau dating, bukan yang kayak ketemuan cerot abis itu selesai, enggak, itu beda ya. Ini maksudnya memang kencan pertama yang memang kita bertujuan nanti akan menjadi pacar kayak gitu atau menjadi partnernya kayak gitu. Sebenarnya ini klasik banget ya, dari zaman dulu kita suka denger nih. Kalau ada yang serupa tapi tak sama juga adalah kayak seks sebelum menikah, itu sering dibahas juga ya, dan sering ada pro kontra juga. Nah, tapi yang akan kita bahas kayak kali ini itu adalah Ewita pada kencan pertama, iya atau tidak. Nah, aku gimana ya? Aku mungkin lebih ke bisa dibilang tergantung, tapi lebih ke iya sih, lebih ke setuju gitu. Kenapa enggak gitu loh? Karena kayak yang tadi Kak Langit bilang ya, kalau misalkan orang-orang bilang mau test drive dulu, kalau aku lebih ke kayak mungkin aplikasi di App Store ya. Itu kan ada trial version tuh gitu. Oke. Ya, jadi kita coba dulu nih, kita ketemu kencan, kemudian berakhir di ranjang. Nah, habis itu kita setelah pulang kayak gitu, mungkin paginya sarapan dulu nih, kemudian malamnya mikir lagi, ini harus dilanjutkan hubungannya atau mungkin udah batas itu aja, cuma cinta satu malam doang kayak gitu. Nah, tapi aku penasaran nih, kalau menurut Kak Langit gimana? Hal yang kayak gitu harusnya nggak apa-apa atau gimana? Oke, ini kan sebetulnya kembali lagi ke persepsi setiap orang, kemudian kebutuhan setiap orang ya, aku bisa ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau aku secara pribadi, sebetulnya untuk melakukan hubungan badan di kencan pertama, sepertinya masih no-no ya. Karena yang banyak banget yang menjadi pertimbangan. Kalau aku secara personal itu banyak banget yang menjadi pertimbangan sebelum akhirnya aku menyerahkan tubuh, jiwa, dan ragaku untuk di kencan pertama, seperti itu kira-kira. Jadi bagi aku tuh kencan pertama itu adalah tahap awal, walaupun mungkin sebelum kita ketemu face to face kita udah sering telepon-teleponan atau udah sering chat-chatan atau voice notan atau ya seperti itu bukan langsung kemudian bagi aku tuh hal yang menggampangkan segala sesuatu untuk langsung nih you boleh try, I boleh try you, nggak langsung seperti itu ya. Jadi ibaratnya tuh kayak untuk bisa menjadi seorang pengemudi tentu kita harus ada yang namanya les dulu. Lesnya artinya kita harus benar-benar mengenal dulu, ya ngerti dulu tentang jadi pilot lah. Untuk menjadi pilot tuh bukan hanya langsung tiba-tiba duduk dan langsung gimana sih cara ngedrive-nya, nggak bisa. Harus mengenal dulu body daripada pesawat itu sendiri, kemudian kelebihan kekurangan daripada pesawat itu dulu, baru kemudian sampai sudah yakin bahwasannya oke, aku udah mantap untuk siap
buat ngedrive ini si pesawat baru tuh aku bakalan langsung ngedrive. Sama halnya dengan kayak melakukan hubungan badan pada saat perkenalan pertama atau kencan pertama. Bagi aku sih belum, karena aku harus melihat dulu ini orangnya seperti apa secara langsung, kemudian aspek-aspek kesehatannya, kemudian hal-hal yang lainnya memang boleh nggak langsung seperti itu. Tapi sometimes juga mungkin karena terbawa suasana, Oh, bukan terbawa celana ya. terbawa suasana mungkin kali ya ada desire atau keinginan untuk itu, tapi ya mungkinnya sekedar cuma grepe-grepe doang. Tapi kalau sampai kepada berhubungan badan, aku secara personal itu enggak sama sekali kamu kayak gitu. Well, make sense sih. Kayak yang mungkin ada dua tipe ya, kayak tipe aku sama Kak Langit gitu. Make sense banget ya. Aku sebagai yang nggak masalah untuk Ewita di kencan pertama pun masuk akal ketika Kak Langit menjelaskan bahwasanya butuh waktu untuk observasi kayak gitu. Terutama mungkin concern untuk masalah kesehatan kayak gitu. Karena aku juga dengar beberapa teman juga mereka untuk melakukan kencan biasanya mereka ada yang kayak peduli banget nih, aware banget sama kesehatannya. Bahkan mereka kayak yang yuk kita periksa bareng-bareng dulu nih untuk memastikan status kita tuh kayak gimana gitu. Karena mungkin ada yang pengen hubungan tuh yang serius banget gitu, mungkin pengen yang long term relationship kayak gitu. Jadi mau memastikan nih ketika dia tahu hasilnya nanti gimana status calon pasangannya ini, jadi dia juga menentukan langkah berikutnya apakah lanjut atau tidak gitu. Jangan yang terburu-buru kayak yang aku lakukan gitu. Nah itu make sense banget nih pendengar ya. Tapi kalau misalkan nih kamu yang kayak yang pengen nggak masalah, setuju, ada di sisi aku juga kayak yang nggak masalah Ewita di kencan pertama, itu nggak salah sama sekali. Jadi dua hal ini ya tergantung sama kamu. Kalau kamu pengen oke, kamu nggak pengen juga nggak masalah. Tapi sekali lagi yang harus kita tekankan di sini adalah tetap kamu harus yang namanya aware sama keadaan diri kamu. Artinya adalah kamu juga peduli sama kesehatan kamu, kemudian juga untuk melakukan itu secara safe dan fun, kemudian juga mungkin selain apa ya istilahnya, jangan kayak terlalu tergesa-gesa. Nggak apa-apa di kencan pertama, tapi jangan tergesa-gesa, jangan sampai juga kamu nanti kesannya kayak lonte banget gitu loh. Bener, karena kita takut juga nih dipikir aduh ini murahan banget ya, baru di kencan pertama kayak langsung blek kayak gitu kan. Kita nggak mau juga nih, meskipun kita sebenarnya pengen nih ada hasrat, aduh kayaknya gitu udah lama nih kayak gitu kan. Nah itu juga, dan kalau salah satu apa ya kondisi juga kayaknya yang sering mungkin kejadian, kita pengen Ewita yang di kencan pertama itu kadang-kadang kita kecewa nih Kak Langit, kayak yang sebenarnya kita udah punya pacar nih, belum putus secara resmi gitu, tapi kita tahu pacar kita itu main apa sih namanya, main serong ya, istilahnya. Nah gitu, jadi kita pengen balas dendam, emang lu aja yang bisa selingkuh, gue juga bisa kayak gitu. Nah kadang ada ego itu loh, yang sebenarnya kita masih ragu nih. Aku nggak pengen sih sebenarnya Ewita di kencan pertama, tapi aku pengen banget ngebuktiin kalau aku juga bisa gitu, aku juga masih laku gitu loh. Bukan cuma kamu yang bisa ngelakuin ini dengan orang lain saat kita masih berhubungan, tapi aku juga bisa gitu. Nah kadang ada hal-hal yang seperti itu yang muncul atau yang memicu untuk bisa Ewita di kencan pertama. Nah mungkin hal-hal seperti itu kalau menurutku sih harus coba diperhatikan lagi untuk jangan terlalu ngebawa ego untuk bisa Ewita di kencan pertama gitu kali ya. Iya, kedengarannya menarik banget ya. Nah sebelum aku pengen nanya dulu nih, dari gimana sih pandangannya Kak Bumi terkait dengan orang-orang yang Ewita di kencan pertama. Nah seperti kalau sementara Kak Bumi sendiri kan lebih prefer ya kalau seandainya Ewita di kencan pertamanya it's okay aja. Nah, ada nggak sih Kak Bumi sendiri tuh sebelum ketemu orang, kemudian melanjutkan ke ranjang untuk Ewita atau berhubungan badan di kencan pertama, ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan misalnya, kamu tuh terakhir tes HIV kapan? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nggak yang dilontarkan sebelum kemudian akhirnya memutuskan untuk ya udah deh boleh nih kita test drive gitu?
Ada satu kondisi kayak gitu ya. Kalau misalkan kita pernah dengar istilah juga Kak Langit ya, kayak Hmm, yang makanlah sebelum kamu lapar kayak gitu. oke. Dan itu kayak yang apa ya, istilah kayak gitu bisa aku bilang itu bener sih. Artinya ketika kita melakukan kencan itu jangan ketika kita lagi sange banget gitu. Aha. Nah ketika kita lagi sange banget kondisinya kita susah kontrol nih. Jadi Mm-mm. kayak yang kita udah ikut nggak ke kepala atas yang kita ikutin tapi kepala bawah. Iya, logikanya udah kayak gitu loh. Jadi kayak yang kita udah nggak mikir banyak, tapi seharusnya yang kita lakukan tadi seperti yang kakak bilang, oh saya kita harus ngobrol dulu nih. Kayak yang kita lagi misalkan lagi di apartemennya lagi di satu ruangan, terus dia udah Hmm. mulai nih tiba-tiba tangannya udah ke paha aja nih gitu loh, udah mulai ngebuka sleting gitu. Nah kita jangan ragu untuk bilang, jangan dulu," gitu. Kan kita belum, kenal gitu loh, kita belum kenal jauh, terus dia mungkin Ya. maksa nih, "Nggak apa-apa kok, Mm-mm. aku cuma BJ doang," gitu loh. Ya gimana ya, sulit sih emang ngomongnya gampang, ngelakuinnya aku yakin itu sulit gitu. Tapi kayak, Benar. aku pengen kasih tahu bahwasanya kita jangan ragu untuk say no kayak gitu. Kalau kita ragu ya, karena kan bagaimanapun nih kesehatan kita tuh lebih penting. Kecuali kayak yang aku bilang tadi, Mm-mm. kenapa aku dalam berpihak kepada orang ya yang nggak apa-apa Ewita di kencan pertama gitu. Mm-mm. Tapi itu ada tapinya gitu. Kita udah cek latar belakangnya dan lain-lain. Artinya kayak yang oke, orang ini kayak trusted, eligible untuk dilakukan Ewita di kencan pertama gitu. Enggak yang acak kadul juga gitu. Karena seperti yang kakak bilang di awal kan mungkin kita udah ada lakukan chatting, ngobrol lewat telepon gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk aduh kayaknya ini klik nih sama orangnya gitu. Baik dari behaviornya mungkin atau juga dari looks-nya kita oke, kemudian makanya kita ngedate gitu. Nah, ketika kita ngedate dan pada saat itu kita terbawa suasana dan jangan salahkan setan, itu salah kita sendiri dan terjadilah hal-hal yang diinginkan gitu. Benar. Mhm. Oke. Tapi kadang-kadang ada cerita juga nih kayak yang temenku lagi ya, kan kita banyak nih Oke. temen yang bercerita. Jadi dia sebenarnya kayak yang dia nggak mau kencan pertama nih. Hmm. Dia nggak mau kencan pertama, dia kayak cuma aduh ini lagi sange nih, terus Hmm. yang itu juga lagi sange. Jadi ada tipikal orang yang kayak menggunakan aplikasi itu pas lagi pengen aja gitu loh. Oke. Aplikasi dating apps itu cuma kayak lagi pengen kayak gitu. Jadi pas tiba-tiba dia lagi pengen ketemu yang cocok, terus langsung aja dia kopi darat, cerot, selesai nih gitu. Tapi pas dia selesai itu biasanya tiba-tiba langsung check out atau langsung udah pulang, ternyata enggak nih. Ternyata ngobrol cocok, kemudian berlanjut seharian ngabisin waktu, kebetulan juga waktu itu mungkin nggak ada kerjaan gitu, libur gitu. Nah Hmm. ternyata mereka punya chemistry setelah ngobrol itu dan akhirnya berlanjut nih, beneran mereka pacaran gitu. Nah Hmm. jadi kayak yang aku mau sampaikan bahwasanya yang kalau misalkan test drive dulu atau juga trial version dulu, itu ada orang yang memang butuh seperti itu gitu loh. Karena mungkin dia bisa lebih mengenal luar dalam ya, dalam artian kemudian setelah itu dia memutuskan untuk oke, lanjut atau tidak. Jangan nanti dia udah jadian dulu, kemudian dia kencan beberapa kali, mungkin 2-3 bulan, kemudian pas buka zong kayak gitu. Ada ada orang yang mungkin nggak berpikir seperti itu gitu loh. Karena kan Oke. kita sebenarnya harus biar nggak zong itu harus ada keterbukaan gitu loh. Nah tapi Benar. kan banyak orang kadang yang nggak begitu terbuka gitu loh. Bilangnya aku mungkin ini 18 gitu. Ternyata pas dibuka 11 gitu kan agak kecewa nih gitu. Benar-benar. Tapi ngomong-ngomong nih, Kak Bumi itu sendiri tipikal orang yang kalau harus berhubungan body to body Hmm. itu pakai feeling atau enggak? Hanya lebih kepada eh, ini aja lagi dalam suasana aja gitu. Jadi maksudnya benar-benar harus ada feeling, ibaratnya tuh chemistry-nya harus dapat dulu baru terjadilah hal-hal yang diinginkan atau ya karena you udah merangsang ai jadi ya udah ai hajar ajar gitu loh. Atau seperti apa? Kalau aku lebih ke feeling ya. Ini kan Oh.
romance ya, karena kita juga bukan pekerja seks komersial kan. Yang harus melakukan itu walaupun gak ada feeling gitu loh. Anyway, sebelum dilanjutkan Kak Bumi, aku mohon Apa? maaf, kita disclaimer dulu bahwasanya kita di sini tidak menjudging atau kita di sini tidak merendahkan pekerja seks komersial ya. Tentu. Kita di sini hanya cuma memberikan contoh bahwasanya untuk sebagai seks komersial itu kan memang mereka bekerja tanpa menggunakan feeling. Dan itu profesional. Dan itu profesional. Oke, boleh lanjutkan Kak Bumi. Oke, nah jadi kalau aku nggak bisa seprofesional teman-teman yang kerja di sebagai sex worker gitu loh, kan kalau mereka bisa seprofesional itu untuk bisa melakukan tanpa ada feeling apapun. Nah kalau aku sendiri sih kayak butuh feeling dulu ya gitu. Dan untuk bikin feeling itu kayak yang gak gampang gitu loh, kita harus ada chemistry dulu dan lain-lain. Kecuali lagi yang aku bilang tadi, kayak yang kecuali kalau kita lagi lapar banget atau kita udah di bawah pengaruh obat. Nah itu kita nggak bisa berpikir secara waras lagi sih gitu menurutku ya. Jadi makanya itu juga bilang bisa bilang ke teman-teman juga kayaknya kalau pengen yang kayak gitu mungkin jangan sampai lapar banget kalau mau ketemu sama orang, dan kalau misalkan ada yang ngajak mungkin pakai obat atau sekedar popper aja, kalau bisa jangan gitu, karena itu ketika kita nggak bisa kontrol nanti terjadi hal-hal yang diinginkan itu terlalu jauh dan takutnya kita nyesal di belakang gitu. Bener banget. Jadi memang untuk melakukan adegan dewasa saat kencan pertama sebetulnya itu sah-sah saja, tergantung daripada kitanya itu siap atau enggak, sebetulnya kayak gitu kalian. Kamu iya. Betul. Jadi sebetulnya kalau untuk aku sendiri memang aku bukan tipikal yang langsung melakukan adegan ranjang di kencan pertama, makanya setiap kali aku melakukan kencan pertama itu pasti di luar, harus di keramaian orang, biasanya seperti itu. Untuk menghindari hal-hal strategi ya. Yes. Karena biasanya kalau kita karena kan memang seperti yang tadi aku bilang, aku tipikal orang yang harus pakai feeling dulu, harus punya ada chemistry-nya yang kuat dulu, baru kemudian bisa melakukan adegan orang dewasa. Karena kalau seandainya kita hanya kencan pertamanya itu di ruangan berdua, jadi nggak bisa, kita bukan tujuannya untuk mengenal si A atau si B, si C, tapi lebih kepada melepaskan nafsu birahi, kalau aku seperti itu ya. Jadi kayak kalau untuk kencan pertama better kita di luar aja deh. Kedua, ketiga, nanti kalau keempat, kalau udah klop, keempat baru mau di ruangan tertutup, it's okay. Seperti itu. Menarik sih, mungkin nanti bisa aku coba juga ya kayak. Iya. Bener. Pengen coba dulu kayak ketika dia ngajak ke rumah nih ada film bagus, Netflix nih ceritanya gitu loh. Tiba-tiba Netflix yang nonton kan gitu. Iya. Karena jadi, aku punya pengalaman satu pengalaman nih Kak Bumi. Ketika aku kenalan sama ini orang, kita ngobrol bahkan hampir setiap malam, kita selalu telepon. Kemudian kita chatting-chattingan juga, dan itu semuanya begitu enak banget. Sampai kemudian akhirnya kita memutuskan untuk dating pertama gitu ceritanya. Dan kita pergi keluar, itu kebetulan lagi ada event, salah satu event kayak pasar malam gitu gede. Akhirnya kita ketemu di situ untuk pertama kalinya, dan kita jalan ngobrol. Ternyata ini bukan karena pas ketemu orangnya nggak sesuai, physically-nya tuh nggak sesuai, bukan kayak gitu ya. Tapi ternyata ketika orang itu kan selalu kadang beda ya, ketika dia ngechat kemudian lewat telepon, atau itu tuh ternyata bisa aja ketika face to face itu bisa aja berbeda gitu loh. Entah itu dia punya gesture-nya atau itu dia punya cara ngobrolnya, itu ternyata bisa berubah. Mungkin karena bisa aja dia nervous atau hal-hal yang lain, itu juga bisa mempengaruhi kita tuh merasa nyaman atau enggak. Dan bahkan kita tuh bisa langsung kadang kayak dirasa jadi ya udah deh, aku nggak mau lagi untuk ketemu yang kedua kalinya. Kadang seperti itu. Bahkan sampai ada yang aku ngerasa cocok sama kamu, tapi dalam hatiku kayak dalam arti bukan karena tampilannya ya, tapi karena memang ada hal-hal ketika kita kenal kencan pertama itu nggak matching gitu loh. Jadi makanya kayak
untuk melakukan hubungan itu dari awal, walaupun sebetulnya dari secara looknya oke, kemudian bodinya itu bodybuilder, tapi kalau seandainya ada sesuatu yang kurang, ya aku nggak bakalan bisa ngelakuin itu. Jadi kayak mungkin akan ngepraktekin lagi untuk dating kedua, ketiga, sampai benar-benar ketemu feelingnya kayak gitu. Panjang ya prosesnya ya. Iya. Walaupun sebetulnya ada pengen deh di coel-coel. Tapi ada juga kayak jangan dulu karena kan belum tahu nih kan, belum ngerasa senyaman itu gitu loh. Apalagi kayak kita yang masih dibayang-bayangin oleh mantan kita sebelumnya gitu kan. Misalnya mantan kita tuh nge-treat kita gini nih caranya. Mantan terindah ya. Iya. Jadi kayak ketika ketemu sama orang lain tuh harus dulu mendalami dulu, kenalin dulu sampai akhirnya kalau udah baru deh kita mau praktek apa aja dari A sampai Z juga boleh kan. Tapi kalau Virgo banget ya. Aduh, tapi emang benar sih kayak yang aku nggak tahu orang kayak gitu tapi ada, nggak ngerti itu bipolar atau enggak ya. Kayak yang di telepon, di chat hangat banget, tapi tiba-tiba ketemu itu udah kayak gedebok pisang kayak gitu. Bener. Kayak dua orang berbeda. Sekali lagi ini bukan masalah fisik pas tiba-tiba zong mukanya aneh kayak alien atau kayak gimana, enggak ya. Maksudnya kayak yang kok ini orangnya beda di chat, kayak di telepon itu hangat banget, enak banget, nyambung. Tapi tiba pas ketemu bener-bener kayak orang berbeda gitu. Betul. Jadi kikuk sih, make sense sih alasannya kalau misalkan untuk butuh setelah beberapa kencan baru untuk melakukan Ewita itu ya. Iya, seperti itu sih. Dan itulah tadi, setiap orang punya preferensinya masing-masing ya. Dan kalau aku secara pribadi, yang paling menjadi pertimbangan utama ialah kesehatan. Karena kita tuh nggak tahu, banyak sih, aku bukan banyak ya, ada beberapa kasus yang aku lihat atau baca di salah satu media sosial yang katanya tuh ada yang dia tuh nggak jujur bahwasannya dia mengidap penyakit tertentu yang seharusnya tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan seseorang, tapi akhirnya karena nafsu dia nggak ngomong jujur. Itu hal itulah yang kemudian menjadi penyebab tertular si korban. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya menjadi perhatian khusus buat aku secara pribadi, Kak Bumi. Jadi kayak untuk mau langsung berhubungan badan di pertemuan pertama, kayaknya nanti dulu. Setuju. Yang paling penting adalah kita bisa memproteksi diri kita ya. Itu concern aku setuju sih kalau ini nggak bisa nggak bisa bilang tidak untuk hal ini, karena yang bisa memproteksi diri kita ya kita sendiri gitu. Betul. Terlebih dari apapun yang kamu lakukan. Jadi tapi kita belajar banyak nih dari informasi yang Kak Langit kasih tahu nih pendengar ya. Kayak yang tadi ada beberapa triknya, kita coba kalau untuk kencan itu usahakan jangan di dalam ruangan, kalau bisa di tempat keramaian atau mungkin di tempat ibadah kali ya. Jangan dong. Biar ibadah bareng. Kencan holy banget ya. Iya, kencan holy kan, jadi namanya ibadah bareng gitu. Aduh, jangan bercanda ya. Jadi kayak yang intinya cari trik-trik mungkin yang bisa mengamankan kamu. Mungkin salah satunya ada, aku pernah diceritain dari teman juga, dia kan kayak yang nafsu anytime gitu loh orangnya. Jadi dia kayak yang sebelum kencan dia utamakan dia untuk colai dulu nih gitu. Jadi ketika dia udah colai, jadi kayak dia lebih bisa mengontrol dirinya. Dia nggak yang jadi nafsuan itu kayak yang nggak bergebu-gebu gitu. Mungkin itu salah satunya juga ya triknya yang bisa kita lakukan gitu. Intinya semua pilihan ini ada di tangan kamu ya. Nggak ada pilihan yang salah. Kalau kamu mau Ewita di kencan pertama silakan. Itu tanggung jawab kamu sama diri kamu sendiri juga. Dan kalau kamu mungkin bisa tahan dulu, mungkin jauh itu lebih baik ya, karena kita udah denger nih tadi beberapa penjelasan panjang lebar dari Kak Langit juga butuh observasi, butuh ini memastikan bahwasanya keamanan kesehatan, kemudian juga dan lain-lain, butuh kecocokan, butuh juga chemistry itu gitu loh. Nggak ada yang salah dengan pilihan-pilihan itu gitu. Intinya bikin kamu senyaman mungkin ya. Jangan sampai ada mungkin pihak ketiga yang memaksa kamu untuk melakukan itu, atau mungkin lagi main game nih sama temannya, kamu berani nggak itu kencan pertama langsung Ewita gitu. Jangan cuma gara-gara itu
terus kamu lakukan itu. Takutnya nanti kamu menyesal ketika kamu ngedapetin fakta-fakta yang tidak diinginkan di belakangnya gitu. Benar banget. Pokoknya untuk podcast kita hari ini sebetulnya tidak mau menghakimi, kita hanya cuma pengen tahu aja gimana sih teman-teman ketika melakukan kencan pertama, apakah teman-teman langsung melakukan adegan dewasa ataukah memang butuh waktu dulu atau seperti apa. Nah, itu seperti tadi sudah kita sebutkan di awal. Teman-teman bisa juga berbagi ceritanya ke kita, boleh komen di YouTube channel kita ya, seperti biasa, ataupun juga mau kirim pesan juga melalui Instagram kita. Silakan, kita juga dengan senang hati pengen tahu dan dengar cerita dari teman-teman gimana sih kencan pertamanya. Asik. Oke, aku rasa mungkin untuk kali ini kita ngobrolnya segitu aja dulu. Sekali lagi kita ingetin ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan, kemudian juga jangan ragu untuk bilang tidak kalau kamu gak siap. Itu dulu mungkin bisa kita sampaikan ya. Semoga di bulan penuh cinta ini kamu bisa menemukan orang-orang yang memang klik sama kamu, kemudian juga kamu bisa menjalani hidup yang lebih berbahagia lagi. Asik, amin. Selamat Hari Valentine buat kita semua yang merayakan Hari Valentine ya. Semoga cinta selalu memenuhi hidup kita, bukan hanya untuk Hari Valentine tapi setiap hari. Saya lagi pamit undur diri. Saya Bumi juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah. Bye-bye.